Koneksi antar materi, peran, dan nilai guru penggerak. Profil pelajar Pancasila adalah karakter yang diharapkan terwujud pada setiap diri siswa di seluruh Indonesia. Adapun profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 karakter. Karakter yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dengan elemen kunci, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Karakter yang kedua adalah berkebinekaan global dengan elemen kunci, mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi serta tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Selanjutnya, karakter yang ketiga adalah mandiri dengan elemen kunci, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Elemen yang keempat adalah bergotong royong dengan elemen kunci, kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya, karakter yang kelima adalah bernalar kritis dengan elemen kunci, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Selanjutnya, karakter yang keenam adalah kreatif dengan elemen kunci, menghasilkan gagasan yang orisinal dan juga menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Untuk mewujudkan anak didik kita yang memiliki karakter pelajar Pancasila, ada baiknya jika kita mengamati fenomena gunung es seperti ini. Di sini terlihat jelas bahwa gunung es yang tampak itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan gunung es itu sendiri. Misalkan kalau kita analogikan, gunung es yang nampak itu merupakan alam sadar yang terlihat, di mana hanya meliputi 12% dari totalnya. Yang terlihat ini kita bisa amati sebagai karakter siswa. Nah, sedangkan yang 88% itu merupakan bawah sadar. Nah, kita sebagai guru bisa mengoptimalkan peran kita untuk membentuk alam bawah sadar mereka dengan apa? Dengan pengkondisian pembiasaan yang meliputi keteladanan yang konsisten dan juga sistem atau aturan yang konsisten. Jadi, jika kita ingin menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada anak didik kita, tentunya kita sebagai guru juga harus memiliki karakter-karakter tersebut agar kita dapat memberikan keteladanan yang nyata. Nah, disinilah peran dan nilai guru penggerak akan digunakan. Yang pertama, peran guru penggeraknya yakni menjadi pemimpin pelajaran, di mana kita mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Kemudian juga menggerakkan komunitas praktisi, di mana kita berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk rekan guru, baik itu di dalam sekolah ataupun di wilayah kita. Selanjutnya, mendorong kolaborasi antar guru, di mana kita membuka ruang diskusi yang positif dan juga memetakan serta berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan di sekolah. Selanjutnya, menjadi coach bagi guru lain, di mana kita bisa mendeteksi aspek yang dapat dikembangkan dari rekan sejawat, kemudian juga merefleksikan pengalaman diri dan juga orang lain untuk peningkatan kualitas pembelajaran, sekaligus juga memantau perkembangan rekan guru. Dan yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid, di mana kita mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid, membantu murid untuk mandiri belajar, memunculkan motivasi belajar murid, dan juga mendidik karakter murid. Nah, dari peran guru penggerak ini sudah terlihat jelas bahwa kita bisa menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada anak didik kita. Bagaimana dengan nilai guru penggeraknya? Nah, yang pertama kita punya mandiri, di mana kita mampu mendorong diri agar memiliki tujuan, mengambil tindakan, dan juga bertanggung jawab penuh atas tindakan yang diambil. Selanjutnya adalah reflektif, di mana kita mampu merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling kita, kemudian mengevaluasi pengalaman tersebut dan menjadikannya panduan untuk perbaikan. Selanjutnya kita punya kolaboratif, di mana kita mampu membangun hubungan kerja yang positif, dapat bekerja sama, berkomunikasi, serta memahami peran masing-masing dan juga memberikan feedback atau umpan balik. Kemudian yang keempat adalah inovatif, di mana kita mampu memunculkan gagasan baru dan tepat guna sebagai solusi. Kemudian juga melihat peluang atau potensi dan mendukung keterbukaan terhadap ide-ide lain.
Dan nilai yang kelima adalah berpihak kepada murid. Ini yang penting, yakni di mana kita mengutamakan kepentingan perkembangan murid, memfasilitasi apa yang murid butuhkan, dan juga melakukan usaha agar proses belajar menjadi lebih baik. Nah, jika kita lihat guru penggerak seperti ini, kemudian kita punya segi 5 nilai-nilainya. Yang pertama itu kolaboratif, mandiri, reflektif, inovatif, kemudian berpihak kepada murid. Dan setelah itu kita memiliki juga apa? Kita juga punya peran guru penggerak, yakni pemimpin pelajaran, sebagai penggerak komunitas praktisi, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi antar guru, dan juga mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, jika kita hubungkan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, maka kita akan melihat pertama dari 3 semboyan ya. Ingarso Sung Tulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di sini sudah jelas, melalui peran guru penggerak dan nilai guru penggerak ini, kita bisa menjadi teladan nyata bagi siswa. Kemudian kita juga bisa membimbing siswa untuk berkembang, dan juga kita bisa mendidik agar siswa menjadi lebih mandiri. Kemudian jika melihat dari kerangka perubahan, kodrat alam dan kodrat zaman, jelas bahwa dengan peran dan nilai guru penggerak kita bisa memaksimalkan diri kita dalam menghadapi kerangka perubahan ini. Kemudian karena intisari dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan, nah ada prinsip perubahannya itu kan kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Sini jelas bahwa dengan kontinuitas perubahan yang terus-menerus berkesinambungan, nilai dan peran guru penggerak itu sangat sejalan. Kemudian konvergensi, di mana pendidikan itu harus memiliki tujuan. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk meninggikan nilai-nilai kemanusiaan melalui profil belajar Pancasila. Dan juga konsentris, di mana kita harus memahami bahwa untuk mencapai tujuan tersebut kita harus menghargai adanya perbedaan dan keunikan dalam diri setiap masing-masing siswa kita. Jadi sudah jelas ya bahwa guru penggerak, nilai dan perannya itu memang sangat selaras dalam pembentukan profil pelajar Pancasila, yakni untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan siswa. Selanjutnya, guru penggerak itu menjadi seorang yang tergerak, kemudian bergerak, dan juga menggerakkan. Adapun strategi yang bisa saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama membuat to-do list, artinya saya membuat daftar hal-hal yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, membuat program kerja beserta petunjuk teknis agar lebih mudah dilaksanakan dan lebih mudah untuk dievaluasi. Kemudian membangun komunikasi positif dengan semua pihak, dukungan dari rekan sejawat dan pemangku kebijakan atau kepentingan sekolah. Dan kemudian dalam melakukan proses itu tentunya kita juga memiliki peran-peran di luar diri kita atau peran eksternal. Yang pertama kita akan melihat peran pimpinan sekolah ya, jelas. Di mana pimpinan sekolah itu dapat memberikan masukan, dan juga yang paling penting adalah persetujuan akan aksi nyata yang akan saya laksanakan sebagai guru penggerak. Selanjutnya dari tim manajemen sekolah, di mana tim manajemen sekolah itu dapat membantu dan melaksanakan teknik pelaksanaan aksi nyata. Selanjutnya dari rekan sejawat sekolah, di mana kita bisa berkolaborasi dalam project based learning, dan juga rekan sejawat yang bersedia untuk menjadi mentor dalam peran menjadi coach bagi rekan sejawat. Kemudian dari komunitas MGMT Matematika SMA Kabupaten Subang, di mana saya akan dapat aktif berkolaborasi dan berbagi inovasi dalam berbagai kegiatan MGMT. Dan yang terakhir dari keluarga, di mana keluarga dapat memberikan dukungan moral dan spiritual. Sekian koneksi antar materi dari peran dan nilai guru penggerak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.